Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairuni Yasmin dengan NPM 231303448. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang tugas praktikum, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan teknologi spasial, yaitu Google Art Pro. Nah, sebelum kita masuk ke Google Art Pro, nah di sini kita akan membuat video dengan tema 7 danau terluas di Indonesia. Nah, ini narasi yang sudah disiapkan di e-modul ICT, Geografi ICT. Nah, di sini ada 7 danau, di mana dari Danau Matano, Paniai, Sentarum, Poso, Tempe, Tauti, dan juga Danau Toba. Nah, setelah kita mengetahui skripnya, nah di sini langkah yang selanjutnya ini kita akan membuat animasi peta menggunakan Google Earth Pro. Nah, jadi kita harus menginstal aplikasi Google Earth Pro terlebih dahulu. Nah, setelah kita install, nah di sini bisa kita buka Google Earth Pro-nya. Nah, ini kita cari Google Earth Pro. Google Earth Pro. Nah, jadi ini tampilan dari Google Earth Pro. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita membuat animasi untuk 7 danau terluas di Indonesia, nah kita harus setting terlebih dahulu Google Earth Pro-nya. Nah, untuk setting ini kita hanya menyeting bagian tools atau perangkat. Ini bisa kita klik, ada di bagian kiri atas, tepatnya urutan keempat. Nah, di sini perangkat atau tools, kita klik lalu kita pilih option atau pilihan. Nah, setelah kita pilih option atau pilihan, kita klik navigasi atau navigation. Nah, di navigasi ini, kita pastikan bagian atas ini terklik seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, nah kita klik OK. Nah, lalu setelah kita setting tools, nah di sini kita ke layers atau lapisan. Nah, di layers atau lapisan, ini di sini sudah saya unchecklist. Nah, jadi sebelumnya ini seperti ini. Ini semua terchecklist. Nah, di sini yang kita butuhkan hanya medan atau terrain yang di-checklist. Nah, jadi selain itu kita bisa unchecklist dan disisakan medan atau terrain yang di-checklist. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita membuat folder tentang 7 danau terluas di Indonesia. Nah, sebelumnya ini saya juga sudah membuat. Nah, ini foldernya seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Ini ada Danau Matano, Paniai, Sentarum, Poso, sampai juga Toba. Dan di sini juga ada eh, letak dari gambar dari Indonesianya sendiri. Nah, sudah seperti ini. Kurang lebih ini videonya yang nanti akan kita buat. Nah, jadi ketika kita akan klik Danau Matano, nah di sini kita klik 2 kali, maka secara otomatis Google Earth Pro ini akan mengarahkan ke lokasi di mana Danau Matano berada. Nah, begitupun danau-danau yang lainnya. Lalu ketika kita klik Indonesia, nah ini kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul wilayah dari Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih inilah yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk caranya, ini kita bisa klik di bagian tempatku atau My Place. Nah, di bagian My Place ini kita akan membuat folder tentang 7 danau terluas di Indonesia tadi. Nah, ini bisa kita klik 2 kali atau klik kanan. Di sini kita pilih tambahkan, lalu pilih polygon. Nah, di sini ada poligon tanpa namanya. Nah, ini kita ganti menjadi 7 danau terluas di Indonesia. Misalkan 7 danau terluas di Indonesia. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita memiliki folder baru, nah di sini selanjutnya kita akan menambahkan danau-danau yang kita masukkan ke dalam 7 danau terluas di Indonesia ini. Nah, yang pertama kita akan membuat
mengenai Danau Matano. Nah, di Danau Matano ini, nah seperti ini. Oh, ini belum dicek, Gus. Oke. Nah, di sini kita akan mencari langsung di kolom cari atau search. Ini kita akan mencari Danau Matano. Kita ketik saja Danau Matano, lalu kita klik telusuri atau enter. Nah, maka secara otomatis Google Earth Pro ini akan mengarahkan ke tempat Danau Matano berada. Nah, di sini. Nah, lalu tahapan selanjutnya ini kita akan membuat eh, filenya atau foldernya. Nah, jadi di folder yang 7 danau terluas di Indonesia yang barusan dibuat tadi, ini diklik kanan, lalu pilih tambahkan dan juga pilih poligon. Nah, di sini poligon tanpa nama bisa kita ganti menjadi Danau Matano. Nah, lalu setelah kita beri nama seperti ini, kita pastikan eh, bagian ini, bagian yang tanda ini tidak menutupi bagian dari Danau Matano karena Danau Matano ini nantinya akan kita lingkarin. Nah, untuk melingkari, kita pastikan bagian style dan warna ini tingkat keburamannya ini 0, karena di sini kita hanya akan melingkarinya. Nah, jadi pastikan 0 seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa balik ke deskripsinya. Nah, ini sudah 0 ya. Nah, di sini langsung kita geser terlebih dahulu agar tidak menutupi dari Danau Matano. Lalu kita klik di area danau, di area bagian luar danau. Nah, kita akan buat lingkaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini seperti melukis saja. Nah, setelah selesai, nah ini kita kembali lagi ke bagian ini, kita bisa seret ke atas. Nah, seperti ini, lalu kita langsung klik OK. Nah, maka bisa kita tes di sini ketika kita balik ke folder 7 danau terluas di Indonesia. Nah, di sini tuh, dia akan bergerak ke Danau Matano seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat ke Danau Paniai dan juga Danau Sentarum. Nah, di sini kita cari lagi Danau Paniai. Paniai. Kita klik telusuri. Nah, maka secara otomatis akan beralih ke Danau Paniai. Nah, ini nah jika terlalu ngezoom, kita bisa eh, besarkan ini seperti ini. Nah, ini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini letak dari Danau Paniai. Nah, ini kita dengan cara yang sama, kita klik folder 7 danau ini tadi yang sudah kita buat. Kita klik tambahkan, lalu kita pilih poligon. Di sini kita eh, tulisin Danau Paniai. Nah, kita ketik Danau Paniai. Paniai. Nah, lalu kita pastikan style dan warnanya, style dan juga colornya ini 0%. Tapi kalau kita sudah mengaturnya di awal, nah untuk kedua dan selanjutnya ini maka akan sudah otomatis 0% seperti ini. Nah, jadi langsung saja nih kita geser. Nah, kita langsung lingkari bagian dari Danau Paniai seperti ini, seperti melukis. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita klik OK.
Nah, kita selanjutnya membuat danau Sentarum, Poso, Tempe, Tawuti, dan juga Toba. Kita akan membuat Sentarum terlebih dahulu. Kita klik lagi Danau Sentarum. Kita klik telusuri. Nah, di sini secara otomatis juga akan mengalir ke Danau Sentarum. Nah, ini bagian dari Danau Sentarum. Bisa kita perkecil gambarnya seperti ini. Nah, ini Danau Sentarum. Lalu kita klik 7 danau terluas di Indonesia ini. Kita pilih tambahkan dan juga poligon. Lalu kita namai Danau Sentarum. Nah, di sini selanjutnya kita lingkari bagian dari Danau Sentarum seperti ini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini setelah kita membuat letak dari 7 danaunya, nah selanjutnya ini kita akan membuat letak dari Indonesianya. Nah, ini bisa langsung kita ketik Indonesia. Nah, ini kita langsung klik telusuri. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita langsung tambahkan ke caranya seperti sama. Nah, ini di folder 7 danau terluas di Indonesia, ini bisa kita klik kanan, kita klik tambahkan dan juga pilih poligon. Nah, ini kita beri nama Indonesia. Ini kita geser, lalu kita lingkari bagian dari Indonesia. Dipastikan seluruh bagian dari Indonesia ini eh, terlingkar. Nah, kita bikin bagi kotak seperti ini. Nah, ini lalu kita klik OK. Nah, kurang lebih jadinya ini seperti ini. Nah, ketika ini dari Indonesia, kita akan menuju ke Danau Matano. Kita klik 2 kali Danau Matano. Nah, ini akan menuju ke bagian Danau Matano. Lalu setelah itu, untuk Danau Paniai, nah ini seperti ini. Nah, lalu ini Danau Sentarum. Nah, lalu juga Danau Poso. Nah, Danau Tempe, Danau Tauti. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Setiap kita klik 2 kali pada bagian tulisan danaunya. Nah, di sini akan langsung mengarah pada letak danaunya. Nah, begitupun kita klik Indonesia, maka akan mengarah pada letak Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat 7 danau, tempat-tempatnya seperti ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan merekam atau merecord tentang 7 danau terluas di Indonesia ini. Nah, caranya ini di bagian atas ini. Nah, di sini ada pilihan untuk record. Nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini ada eh, tombolnya untuk memulai. Nah, setelah tadi kita sudah dipastikan bahwa danau-danau ini sudah sesuai tempatnya dan animasinya berjalan, nah ini kita langsung record saja. Nah, untuk merecord ini nanti kita akan dimulai dari Indonesia, lalu ke Danau Matano,
Lalu setiap menuju danau yang lainnya, ini kita akan kembali lagi ke peta Indonesia. Tujuannya agar mengetahui letak di pulau apa danau tersebut berada. Nah, ini langsung saja kita mulai. Nah, ini kita klik record. Nah, di sini detik dan menitnya sudah berjalan. Nah, ini bisa kita langsung klik ke bagian Danau Matano. Klik dua kali pada mouse. Nah, di sini akan menuju ke Danau Matano yang ada di Sulawesi. Nah, setelah mentok seperti ini sampai menuju pada danaunya, nah ini kita bisa klik pada roda tengah mouse-nya, lalu kita seret ke bawah untuk menunjukkan letaknya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini bisa kita gerakan ke bagian kanan ataupun kiri. Nah, seperti ini. Karena tadi kita menceklis bagian terrain atau medan, nah maka akan terlihat tiga dimensinya. Nah, seperti ini, bagian datar dan juga eh, yang bagian menggunung ini terlihat. Nah, lalu setelah kita animasikan seperti ini, kita kembali lagi ke Indonesia. Nah, kita klik Indonesia dua kali. Nah, seperti ini. Lalu setelah mentok full view Indonesia, kita klik Danau Paniai. Nah, di sini Paniai ternyata berada di Papua. Nah, ini kita lakukan yang sama. Kita klik pada roda tengah mouse. Nah, lalu kita eh, geser-geser seperti ini. Nah, setelah sudah, kita klik lagi Indonesia dua kali. Lalu kita klik lagi Danau Sentarum. Nah, ini kita lakukan hal yang sama. Nah, ini bisa kita tunjukkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik Indonesia lagi. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan sampai dengan Danau Toba. Nah, tetapi untuk Danau Tempe dan Poso ini kan berada pada eh, pulau yang sama. Nah, karena dia berdekatan, nah ini kita tidak perlu untuk klik peta Indonesia, tapi kita bisa langsung klik ke Danau Tempe karena dia berdekatan hanya dengan ada di satu pulau. Nah, seperti ini. Nah, ini dari Danau Tempenya. Ini bisa kita animasikan lagi seperti ini. Kita geser-geser. Nah, setelah itu, setelah sampai ke Danau Toba, kita langsung klik lagi Indonesia. Nah, setelah kita selesai record, nah di sini bisa kita klik. Nah, ini bisa kita klik tanda merahnya. Nah, maka tahapan yang selanjutnya adalah menyimpan.